Ayo Gio, kalau gue udah turun gunung, gue bongkar nanti semuanya. Banyak nanti yang menghujat lu. Keluar nggak lu dari ini? Dari rumah mantan suaminya orang. Dia jualan di TikTok buat bayar kredit, lu enak numpang di situ, ya? Halah, bestinya kata Ani. Besti nggak cuma makin disorot, Gio kekasih Sarwenda yang mulai diragukan warganet tentang status CEO-nya, kini bahkan diduga kena sindiran yang pedes banget dari Satria Mulia. Melalui unggahan video yang beredar di sosial media, Satria minta agar Gio keluar dari rumah mantan suami orang atau yang diduga Ruben Onsu. Katanya stop numpang. Kesan CEO yang seolah diragukan oleh Satria terhadap Gio kekasih Sarwenda tersebut pastinya sangat jomplang banget dengan apa yang diduga disebut oleh Wendy, adik dari Sarwenda. Di mana dalam video yang beredar di sosial media, Wendy menyebut laki-laki baju batik itu banyak duitnya, cenah. Punya tutung nggak lu? Ya, laki kalau punya tutung dia tidak akan numpang di mana? Di rumah mantan suami orang. Ayo Gio. Hemongfilia nggak lu? Kalau gue udah turun gunung, gue bongkar nanti semuanya. Ya? Banyak nanti yang menghujat lu. Keluar nggak lu dari ini? Dari rumah mantan suaminya orang. Dia jualan di TikTok buat bayar kredit, lu enak numpang di situ, ya. Kalau lu punya duit, lu kayak gue di Amerika tinggal rumah sendiri, ya. Ayo Gio, hemongfilia, banyak jejak digital lu. Ayo keluar nggak lu? Lu ini ya jualan di rumah mantan suami orang. CEO, dicek nggak ada lu CEO, cuma anak gym, sama kayak anak-anak Jakarta lainnya. Punya duit nggak lu? Keluar nggak lu? Ayo, kalau lu punya rumah, mana surat kepemilikannya? Rumah lu atau lu numpang? Atau rumah lu yang sekarang juga, yang bukan rumah mantan suami orang, itu masih cicil atau bukan atas nama lu? Gantiin jadi Sarwenda lu, gue rasa. Dia juga single mom guys, ya. Mau dia bekerja sama siapa kek, mau dia mau ngapain kek, ya urusan dia. Yang penting dia happy. Ngapain kita ngebingungin kerjaan orang? Dia ketawa-ketawa happy dikit loh, orang langsung kayak ih kebucinan. Heh, ini dia orang bekerja berdua juga nggak butuh-butuh banget duit guys. Banyak duitnya si baju batik. Ngerti nggak lo? Nggak cuma Wendy, karyawan Sarwenda yang diduga jadi sorotan karena diduga suka jadi kompor juga seraya geram karena Sarwenda dianggap bucin dan diduga karena status CEO kekasih Sarwenda diragukan. Menurutnya hal tersebut hanya karena mulut netizen aja yang julid, cenah Besti. Ya, Gio sebelumnya memang ramai diduga merupakan CEO dengan gaya maskulin. Baru-baru ini justru memang dibantah sama satu perusahaan, di mana diunggap oleh perusahaan tersebut dalam laman Instagram kalau Gio alias Giorgio Antonio Chandra ada di kantor mereka saat itu ya untuk kapasitasnya sebagai bintang tamu aja pada salah satu acara mereka. Itu pun tahun 2025, Besti.
Yang gatal itu adalah mulut-mulut neti-neti itu ya. Neti julid. Gedean loh, Pak. Ih, takut. Takut, Opa. Takut apa? Opa. Opa, jangan, Opa. Takut. Pak, kok nggak Pak? Ini harga 3 rumah saya toh Pak. Diem nggak? Iya, Opa, aku takut, Pak. Ya, sebelum ramai konfirmasi PT GLI yang menyatakan kalau Giorgio Antonio bukanlah CEO, melainkan hanya bintang tamu di salah satu acara mereka, itu pun tahun lalu ya Besti. Gio yang kala itu mengaku memiliki banyak PT tersebut memang menantang netizen untuk mencari tahu sendiri terkait PT-PT yang katanya miliknya. Dan bak gayung bersambut Besti. Netizen akhirnya nggak cuma ramai dengan konfirmasi terkait PT GLI, tapi juga video lama Giorgio sebelum dengan Sarwenda ikut ajang binaraga juga jadi ramai. Yang cewek yang bilangin aku mau kondo, coba kasih lihat lagi kamu seperti apa, baru kamu ngomongin saya ataupun kamu, ya. Kamu lihat aja, kamu ngomongin saya berani di sini, kita ketemu, kita lihat kamu itu siapa, gitu. Jadi jangan cuma berani lewat live saya, kamu ngomongin saya, kamu ketemu saya, kamu kerjanya di mana, kita lihat, gitu. Ya, saya tidak mau beberkan kerjaan saya apa, kita lihat aja ketemu kalau kamu berani, dan saya jamin kamu tidak akan berani ketemu. Kamu cuma berani di rumah kamu, cuma chat, ngomongin orang, ya. Saya kasih tau aja, tantangan terbuka, gitu. Kalau kamu emang resume lebih bagus, saya minta ampun, ya. Tapi saya tantangan terbuka, kantor saya kamu tahu di mana, ada di Sudirman, Plaza Marin, kamu bisa langsung ke kantor saya, langsung aja ketemu saya, kamu bisa ketemu sama karyawan saya semua juga, ya. Ya, tahan. Ya, kadang-kadang orang tuh ada kesabaran juga gitu. Sorry ya guys, Pak Sargios, kadang-kadang tuh kalian udah sering aku sering diomongin gitu, aku sabar. Kadang-kadang ya semua orang kan ada kesabarannya juga gitu. Ada kok. Ya kan? Oh, sama handphone Handphone saya juga kamu taruh mana? aku taruh di kamar. Di mana? Ya kamar kamu gede. Di kursi nonton. Oh, di situ. Oke. Ini ada 3 in 1 ya. 3 in 1. Ya, 3 in 1. Jadi ini bisa buat jadi power bank, bisa jadi buat center, bisa jadi. Yang nanya, saya CEO PT apa, kalian bisa cek aja ya. Itu kalau PT-PT yang atas nama saya udah ada beberapa, kamu juga bisa cek. Cara ceknya cari tahu sendiri ya, ada beberapa PT kok ya. Kemarin juga baru urusin perpajakan juga baru diselesain. Jadi emang ada beberapa PT, bisa langsung dicek aja. Cari tahu aja gimana cara ceknya ya guys. Oke, lanjut. Sayang. Oh. Ya, Mbak. Yes guys. Oh my god. Lagi buat kalian mungkin yang belum kenal saya, malam ini saya juga ada baru launching produk Kareso ya, yang udah berjalan selama 6 tahun. Kalian bisa juga cek juga, sudah ada di Singapura, ada di Brunei Darussalam, udah ada di Malaysia ya. Kita juga udah launching di sana, dan di seluruh Indonesia juga mayoritas kurang lebih ada kita toko ya, toko-toko kecil, toko tuh kurang lebih ada 2.000 toko lah ya, toko di kota-kota itu ada berapa ratus. Jadi yang komen-komen karena lu nggak punya duit ya, jadi lu komen kayak Itu dia lagi nyari. live doang gitu. Oh iya dia dibayar buat gitu. Sorry ya. Biasanya aku aja yang anti Wendy yang ngomong sebagai orang yang dealing sama brand tuh nggak terima tahu guys, dibilang nggak kerja, soalnya tuh udah tahu kerjanya dari dulu, terus udah tahu kontraknya tuh berapa duit, tanda tangannya berapa. Gak Jadi apa-apa di mana.
aja. Jadi kayak kita nggak iya. usah jelasin orang-orang ini, kita jelasin otaknya juga nggak nyampe. Di sisi lain tak hanya disorot karena diduga bukan CEO sebenarnya. Gio juga mendapat banyak hujatan ketika dalam video yang beredar di sosial media terlihat Gio justru seraya dipijit oleh anak Ruben Onsu yaitu Tania. Ruben yang meradang ini pun baru-baru ini kembali mengunggah video Gio bersama Tania yang menyebut papanya adalah Gio. Merasa nggak terima dengan Gio yang tak meluruskan terkait jawaban Tania ketika menyebut papanya adalah Gio, Ruben melalui caption unggahannya tak hanya mengingatkan kalau Gio belum menikah dengan Sarwenda, tapi juga meminta agar jangan bikin gambarannya sebagai figur ayah itu jadi nggak ada. Uniknya, kalau Sarwenda pernah ramai mengunggah terkait akan membuka aib di mana diduga warganet kata-kata aib itu tertuju untuk Ruben. Kini Ruben yang diduga akan mulai memperjuangkan hak asuh anaknya. Dalam captionnya juga terlihat seraya menyentil tentang masa lalu Gio yang diduga gak bagus untuk perkembangan anaknya. Nah kan, Sabar aja. Tunggu kesabaran aku habis baru aku buka semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 udah. Nah guys. Dia papanya datang. Papanya ini siapa? Dia. akan lebih bijaksana jika Anda meluruskan apabila ada perkataan anak saya yang kurang tepat. Saya sangat mengenal anak saya dan mungkin Anda akan lebih memahami perasaan ini ketika suatu saat memiliki keturunan sendiri. Dalam video tersebut kalian belum menikah, karena itu mohon jangan membuat pemahaman atau gambaran seolah-olah figur ayahnya tidak ada. Saran saya, fokuslah terlebih dahulu pada hubungan yang resmi dan berkeluarga, sehingga dapat memahami bagaimana rasanya menjadi orang tua, serta tidak lagi bermain peran yang dapat membingungkan anak saya. Terlepas dari siapa Anda dan bagaimana masa lalu Anda, itu bukan urusan saya. Namun saya berhak menentukan lingkungan yang berada di sekitar anak saya demi masa depannya. Saya harap Anda dapat memahami dan mengetahui batasan-batasan yang berkaitan dengan anak. Saya tidak akan tinggal diam jika menyangkut yang berkaitan dengan anak saya. Bahwa Ruben memiliki kekhawatiran, yaitu yang pertama, memiliki kekhawatiran bahwa anak-anaknya itu tidak berada di lingkungan yang aman, ya, berada dalam lingkungan orang dewasa yang tidak dewasa, ya. Nah, kenapa dibilang dewasa tapi tidak dewasa? Ya karena tidak bisa memberikan pengaruh positif kepada anak sehingga anak ini tetap respect sama ayahnya. Karena tidak ada mantan ayah, ya. Jadi bagaimanapun situasinya, hubungan antara ibu dan ayah, tapi seharusnya ini tidak mempengaruhi hubungan anak ini dengan kedua orang tuanya. Tapi kan kita sudah melihat bahwa di sini sudah ada satu kondisi yang ini tidak terjadi seperti sebagaimana seharusnya. Ini bukan bicara mengenai masalah mencampuri urusan pribadi, tapi ini berkaitan dengan masalah terlibatnya anak-anak itu dalam live TikTok itu, dan itu jamnya adalah jam malam hari yang seharusnya anak-anak istirahat dan tidak boleh terlibat apapun, kegiatan apapun, apalagi di situ diperlihatkan bagaimana anak-anak ini harus memanggil papa, atau misalnya ada pertanyaan siapa papanya, siapa ayahnya. Ini kan adalah penggiringan, gitu loh. Penggiringan, udah nggak lucu-lucuan lagi nih. Ini penggiringan gitu loh. Dan sementara di sisi lain, Ruben tidak diberikan waktu, tidak diberikan kesempatan untuk merasakan apa yang menjadi haknya sebagaimana yang diatur dalam Akta 39. Berkumpul 2-3 hari dalam 1 minggu dengan anak-anaknya ini. Ya Besti, kalau Ruben geram karena sulit berkumpul dengan anaknya, dan Gio malah nggak meluruskan jawaban anak Ruben yang menyebut kalau papanya adalah dia. Kira-kira apakah Sarwenda bakal segera klarifikasi ya Besti? Secara dugaannya, Ruben juga katanya nih bakal mengurus hak asuh anak yang kini di bawah asuhan Sarwenda. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kecil lainnya cuma di Kata Ani Besti. Pasti Kata Ani.